Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Syabanala Timena, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang materi aspek perpajakan pedagang eceran. Ya, definisi dari pedagang eceran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 20 Ayat 2 adalah pengusaha kena pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan barang kena pajak dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama, melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Yang kedua, dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, ataupun lelang. Dan yang terakhir, pada umumnya penyerahan barang kena pajak atau transaksi jual-beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa barang kena pajak yang dibelinya. Contoh tempatnya yaitu toko dan kios. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan yang terakhir, nomor 6 pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 PMK 3 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 PMK 3 2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Selanjutnya adalah objek penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada hak. Hak yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Hak yang kedua adalah hak dalam hal WP dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Serta yang terakhir adalah hak-hak lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban dalam mendaftarkan diri. Pertama adalah NPWP. Sesuai dengan sistem self-assessment, setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk kemudian diberi nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 1 UU KUP. Selanjutnya adalah PKP. Yang pertama, pedagang eceran yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Kemudian yang kedua, pedagang eceran yang sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4.800.000.000, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang ketiga, kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4.800.000.000. Kemudian yang terakhir, pedagang eceran yang merupakan pengusaha kecil atau peredaran brutonya tidak melebihi 4.800.000.000 dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Selanjutnya, kewajiban pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak.
Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self-assessment, pedagang eceran wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Pedagang eceran yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib memungut, menyetor, serta melaporkan pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Kewajiban dalam hal diperiksa, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Yang pertama, memenuhi panggilan pemeriksaan. Yang kedua, memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang ketiga, memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang terakhir, memberikan keterangan lain yang diperlukan. Kewajiban sumber data, Pasal 35 Undang-Undang KUP. Setiap instansi pemerintahan, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, untuk selanjutnya ada DPP pajak penghasilan. Yang pertama, untuk pedagang eceran dengan omset penjualan di bawah 4.800.000 dan wajib pajak tidak memilih untuk menggunakan pembukuan, maka besaran pajak penghasilan yang terutang setiap bulannya adalah sebesar 0,5% atau setara dengan 0,5% dari omset penjualan setiap bulan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 yang berlaku sejak 1 Juli 2018. Yang kedua, untuk pedagang eceran dengan omset penjualan lebih dari 4.800.000 atau wajib pajak memilih untuk melaksanakan pembukuan, maka besaran pajak penghasilan yang terutang dihitung menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH dari penghasilan kena pajak, yang merupakan selisih antara peredaran usaha dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dibebankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk selanjutnya ada DPP PPN. Untuk pedagang eceran dengan omset penjualan lebih dari 4.800.000 atau wajib pajak memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka wajib pajak wajib memungut PPN sebesar 10% dari nilai penyerahan barang kena pajak. Untuk selanjutnya, saya akan langsung masuk kepada contoh kasus. Contoh kasus di sini adalah Tuan X merupakan pedagang tekstil yang omset penjualan berdasarkan SPT tahunan PPH tahun pajak 2018 adalah sebesar 3 miliar rupiah. Selama tahun 2019, total omset penjualannya adalah 3 miliar 800 juta, sehingga jumlah PPH final terutang setiap bulan yang dapat disajikan adalah sebagai berikut. Di sini, Tuan X mendapatkan tarif sebesar 0,5% karena total omset yang dia peroleh tidak lebih dari 4 miliar 800 juta. Contoh kasus berikutnya yaitu BBB merupakan pedagang eceran yang masih lajang yang memiliki toko menjual alat kecantikan dengan peredaran bruto sebesar 5 miliar, sehingga BBB wajib menjadi PKP dan dikenakan PPH dengan tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPH dengan menggunakan pembukuan, serta wajib memungut PPN atas setiap transaksi penjualan barang kena pajak kepada pembeli atau lawan transaksi sebesar 10%. Diketahui biaya usaha BBB sebesar 3 miliar dan memiliki penghasilan lainnya sebesar 100 juta, serta mengeluarkan biaya lainnya sebesar 40 juta. Pembahasannya, peredaran bruto yang diketahui adalah 5 miliar dengan biaya usaha yang dikurangkan 3 miliar sehingga laba usahanya menjadi 2 miliar. Penghasilan lainnya 100 juta, biaya lainnya yang dikurangkan 40 juta sehingga menjadi 60 juta, kemudian dijumlahkan menjadi hasil penghasilan neto sebesar 2 miliar 60 juta. Dikurangkan oleh PT KPK 0 sebesar 54 juta sehingga PKP-nya 2 miliar 6 juta. Kemudian dilakukan pemberhitungan atas PPH terutang 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000, 15% dikali 250 juta yaitu 37.500.000, 25% dikali 500 juta yaitu 125 juta, 30% dikali 1 miliar 841 juta yaitu 552.300.000 rupiah,
Sehingga PPh terutang pasal 21-nya yaitu Rp717.300.000. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.